anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian ada dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Walaupun kita tetap belajar dari rumah, kita tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam paragraf teks non-fiksi. Tujuan kedua adalah mengembangkan pokok pikiran menjadi paragraf yang baru. Tujuan ketiga, membuat gambar rantai makanan pada ekosistem tertentu lengkap dengan keterangan bahasa Indonesia. Pokok pikiran dalam suatu paragraf adalah ide utama dari paragraf tersebut. Pikiran utama bisa juga disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok dari paragraf tersebut. Dalam suatu paragraf terdapat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat yang lain. Pikiran pokok itu dalam satu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, dan di akhir paragraf. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan semua tentang fakta dan kejadian atau dapat kita katakan benar-benar terjadi yang mempunyai fakta. Bukan pokok pikiran pada paragraf teks non-fiksi adalah 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kedua, menandai kalimat awal, akhir, ataupun tengah paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, tengah, atau akhir pada paragraf. Contohnya sebagai berikut. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Begitu juga hewan dan tumbuhan memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Yang menjadi pikiran utama pada paragraf ini adalah setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Pikiran utama ini dapat kita kembangkan menjadi paragraf yang baru. Contohnya seperti ini. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanannya. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan manusia untuk merawatnya. Ketiga makhluk hidup ini memiliki peran masing-masing. Matan IPA. Pernahkah kamu melihat peristiwa makan dimakan? Seperti pada gambar berikut ini. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, di mana ular itu dimakan elang dan kemudian beberapa waktu kemudian elang itu mati. Bangkai elang tersebut membusuk dan diuraikan oleh makhluk pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Dari contoh di atas terdapat peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain dengan urutan tertentu. Peristiwa ini adalah disebut rantai makanan. Dari rantai makanan di atas, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Produsen adalah
makhluk hidup yang dapat membuat makanannya itu sendiri. Konsumen itu merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanannya dari produsen tersebut. Konsumen juga terdiri dari beberapa jenis. Ada dia konsumen pertama, kedua, dan ketiga, begitu seterusnya. Konsumen pertama adalah makhluk hidup yang langsung memperoleh makanan dari produsen. Konsumen kedua adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen pertama. Konsumen ketiga adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen kedua, begitu seterusnya. Apakah anak-anak kami bisa memahaminya tentang rantai makanan tersebut? Ya, Ibu harap bisa ya. Hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa selesai. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.